Halo semuanya, Miss dan teman-teman sekalian. Ya, jadi pada kesempatan saya kali ini saya akan membahas soal KAT 2, yaitu dua soal ya. Langsung saja saya bahas. Oke. Untuk soal yang pertama, PT Mulan Jamila merupakan perusahaan yang menjual kuku palsu. Berikut adalah transaksi PT Mulan Jamila yang berkaitan dengan saham. Jadi kita buat jurnal dari setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Mulan Jamila. Langsung saja pada Januari 15, 15 Januari, melakukan split saham 1:4, di mana nilai par 120.000 per lembar saham, menjadi 30.000 per lembar. Setelah melakukan split saham, terdapat 800.000 saham lembar saham biasa yang beredar. Pada tanggal ini tidak ada pencatatan jurnal ya, karena kan pada 15 Januari ini tidak ada transaksi dan hanya melakukan split saham. Jadi jumlah kepemilikan atau persentase kepemilikan dari pemegang saham itu sendiri masih tetap, namun harganya saja yang dirubah ya. Persentase kepemilikan sahamnya pun masih tetap. Lanjut pada tanggal 1 Maret. Pada 1 Maret mengumumkan dividen kas sebesar Rp250 untuk 100.000 lembar saham preferen dan Rp70 untuk 800.000 lembar saham biasa kepada pemegang saham. Jadi pada tanggal 1 Maret ini PT Mulan Jamila mengumumkan dividen. Maka transaksinya, jurnalnya seperti begini. Untuk dividen cash saham preference sendiri, harganya Rp250 per lembar sahamnya, kalikan dengan 100.000, maka untuk jurnalnya cash dividend preference ditaruh di debit sebesar 25 juta. Dan untuk yang biasa atau ordinary, sama juga cash dividend, untuk dividennya, tadi harganya Rp70, Rp70 per lembar sahamnya, dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar, yaitu 800.000 lembar. Yaitu jika dikalikan sebesar 56 juta, ditaruh di debit. Ya. Dan untuk, ya, karena ini baru pengumuman, maka di akun kreditnya harus dividen payable. Karena nanti juga ada, karena dividen ini sebuah tanggungan yang harus ditanggung ya di perusahaan PT Mulan Jamila ini, yaitu sebesar ya, jumlahnya dari case dividend preference ditambah dengan case dividend ordinary, yaitu 81 juta. Lanjut pada tanggal 31 Maret. 31 Maret pencatatan pemegang saham yang eligible. Untuk 31 Maret ini tidak ada jurnal, karena kan tidak ada transaksi ya, ataupun pengumuman mengenai dividen ataupun apapun itu. Jadi no entry untuk 31 Maret, lanjut ke 30 April. 30 April membayar dividen kas. Jadi dari pengumuman dividen pada 1 Maret ini dibayarnya pada 30 April. Maka jurnalnya sebagai berikut. Jadi tidak ada hutang lagi, tidak ada hutang dividen lagi. Jadi dividen payable-nya di debit sebesar 81 juta, sama seperti yang tadi. Dan untuk di kredit, cash dividend preference sebesar 25 juta,
dan cash dividend ordinary sebesar 56 juta. Jumlahnya sama seperti yang pada tanggal 1 Maret. Lanjut untuk 31 Mei. 31 Mei membeli kembali saham biasanya yang beredar sebanyak 60.000 lembar seharga 32.000 rupiah per lembar. Jadi perusahaan ini melakukan buyback nih, melakukan buyback sebesar 60.000 lembar dari jadi perusahaan ini membeli dari eh, lembar saham biasa ya, bukan preference. Seharga 32.000 rupiah per lembar. Maka untuk jurnal pada 31 Mei yaitu di debit karena kan perusahaan ini mendapatkan shares ya, mendapatkan shares yaitu sebesar 1.920.000.000 rupiah. Dari mana? Dari harganya tadi 32.000 dan membeli sebesar 60.000 lembar. Dan kenapa nama akunnya Treasury Shares? Dikarenakan jika perusahaan membeli kembali atau buyback dari pemegang saham yang biasa, maka otomatis eh, saham perusahaan ini menjadi treasury shares. Dikarenakan perusahaan ini membeli dari saham biasa tersebut menjadi kepemilikannya. Jadi menambah kepemilikan di perusahaannya. Sebesar 1.920.000.000 dan dibayar dengan cash sebesar 1.920.000.000 juga. Di sini tidak ada pada tanggal 31 Mei tidak ada hutang atau apapun atau dibayar secara kredit. Makanya dibayar dengan cash. Lanjut untuk 17 Agustus menjual 40.000 lembar saham Treasury seharga 38.000 dan menerima cash. Jadi perusahaan ini menjual kembali yang tadi di buyback itu atau saham Treasury-nya sebesar sebanyak 40.000 lembar di harga 38.000. Jadi sudah untung ya. Sebelumnya kan beli di harga 32.000 per lembar. Sekarang dijual di harga 38.000 per lembar. Maka untuk jurnal pada 17 Agustus sebagai berikut. Perusahaan mendapatkan cash ya dari penjualan saham sebanyak ya yang dijual 40.000 dikalikan dengan harga per lembar sahamnya 38.000 yaitu sebesar 1.520.000.000 rupiah. Dan perusahaan ini menjual treasury shares, berarti treasury shares-nya di kredit sebesar 1.280.000.000 rupiah. Ini penjualan untuk 40.000 lembar ya. Jadi keuntungan yang didapat yaitu sebesar 240 juta rupiah. Dikarenakan pada saat membeli berada di harga 32.000 dan pada saat dijual berada di harga 38.000. Jadi untung. Lanjut untuk 1 September. Pada 1 September mengumumkan akan membagikan dividen kas sebesar 250 rupiah atas saham preference. Masih 100.000 lembar. Jumlahnya masih sama 100.000 lembar. Dan 90 rupiah atas saham biasa yang beredar. Ini tidak diketahui jumlah lembarannya berapa. Maka nanti akan dicari tahu. Selain itu, mengumumkan pula dividen saham sebesar 1% yang dibagikan atas saham biasa yang beredar. Nilai pasar wajar atas saham biasa tersebut adalah 40.000. Jadi pada tanggal 1 September, ya, seperti biasa, seperti yang tadi ya, membagikan cash dividends preference sebesar 250 rupiah per lembar sahamnya. Jumlah lembaran saham preference ada 100.000 lembar
maka didapatkan 25 juta totalnya ditaruh di debit. Dan untuk yang ordinary, nah, jadi untuk ordinary kita cari lembarannya dulu berapa. Jadi pada awalnya lembar saham biasa atau lembar saham ordinary yaitu sebesar 800.000 lembar. Maka pada tanggal 31 Mei terjadi buyback. Buyback sebesar 60.000 lembar. Jadi otomatis saham biasa ini berkurang sebanyak 60.000 lembar, yaitu menjadi 740.000 lembar saham biasa yang beredar. Dan PT tersebut menjual kembali pada Agustus tanggal 17 sebanyak 40.000 lembar saham treasury. Dan otomatis menjadi saham biasa. Maka dari 740.000 lembar kembali lagi ditambah 40.000 lembar, maka saham ordinary menjadi 780.000 lembar. Dikalikan dengan dividen yang dibagikan yaitu sebesar Rp90 per lembar saham. Maka untuk case dividen ordinary, kita taruh di debit sebesar ya 90 kalikan 780.000, yaitu sebesar 70.200.000. Dan karena ini pengumuman ya, dividen payable dikredit sebesar 95.200.000 rupiah. Selanjutnya, dikarenakan tadi selain itu mengumumkan pula dividen saham yang sebesar 1% yang dibagikan atas saham biasa yang beredar. Nilai pasar wajarnya 40.000. Maka dicarinya sebagai berikut cash. Cashnya ini, jadi dia mengumumkan dividen 1% kalikan 40.000 dikalikan, ya 40.000 ini nilai pasar wajarnya tadi, dikalikan dengan ordinary-nya sebanyak 780.000. Itu sebesar 312 juta dan 312 juta di debit. Dan untuk di kreditnya sendiri, share capital ordinary sebanyak 312 juta di kredit. Lanjut, pada 31 Oktober membayar dividen kas dan menerbitkan sertifikat saham untuk dividen saham. Jadi untuk jurnalnya pada 31 Oktober hanya dicatat pembayaran dividen. Dividen payable-nya tadi sebesar sejumlah 95.200.000 dari penjumlahan cash dividend preference ditambah dengan cash dividend ordinary. Ya, cash dividend payable 31 Oktober sebesar 95.200.000 di debit, dan untuk di kreditnya kita sudah tidak ada tanggungan lagi. Cash dividend berkurang ya. Di kredit sebesar 25 juta untuk preference, dan ordinary sebesar 70.200.000 di kredit. Soal nomor 1 sudah selesai. Sekarang lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, PT Yestoya merupakan produksi makanan di daerah Kedung Baru, Surabaya. PT Yestoya telah mengumumkan dividen tahunan selama 6 periode. Selama 6, sama periode 6 tahun. Sebagai berikut. Untuk tahun 2021 sebesar 24 juta, 2022 sebesar 10 juta, 2023 sebesar 126 juta, 2024 sebesar 100 juta, 2025 sebesar 125 juta, dan 2026 ya. 2026 ini sebesar 125 juta. Selama periode yang berakhir di 31 Desember setiap tahun, saham yang beredar terdiri dari 25.000 lembar saham preference kumulatif 2% dengan nilai face value atau par value senilai 90.000, dan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai face value atau nilai par yaitu sebesar Rp4.000. Jadi disuruh hitung total dividen
dan dividen per lembarnya yang dibagikan untuk setiap jenis saham setiap tahunnya. Dengan catatan tidak ada dividen yang ditangguhkan atau tidak ada hutang dividen di masa lalu sebelum 1 Januari 2021 ya, sebelum 24 juta ini. Maka disuruh untuk isi tabel berikut. 2021-nya 24 juta sampai 2026 ya. Ini ada kesalahan penulisan untuk di tahun. Langsung saja di soal, di jawabannya. Ya, jadi pertama-tama kita catat dulu ya seperti yang di tabel. 24 juta, 2021, 2022 sebanyak 10 juta, 2023 sebanyak 126 juta, 2024 sebanyak 100 juta, 2025 sebanyak 125 juta, dan 2026 sebanyak 125 juta. Pertama-tama kita catat dulu untuk preference. Untuk preference sendiri, dia terdiri dari 25.000 lembar. Jadi untuk perhitungannya dengan kumulatif 2%, nilai face value or par value-nya yaitu sebesar 90.000, maka untuk perhitungannya sebagai berikut. Ya, jadi nilai kumulatifnya 2% itu dikali dengan face value atau par value-nya yaitu sebesar 90.000. Maka 2% dari 90.000 sendiri ya ini besar 1.800 rupiah per lembarnya. Jadi untuk kewajibannya ya ini sebesar 1.800.000 rupiah per lembarnya, kewajiban untuk dividen sum preference atau sebanyak ya ini dari harga per lembarnya 1.800 rupiah dikalikan sum preference-nya yaitu sebesar 25.000 lembar, untuk kewajibannya sebanyak 45 juta rupiah. Langsung saja. Oh, ada ordinary. Ordinary tadi em, nilai par value-nya 4.000, sebanyak ordinary-nya sendiri ada sejumlah 100.000 lembar. Untuk kewajibannya 400 juta. Dikenakan sama preference, ya preferensinya harus lebih utama ya. Langsung saja untuk jawabannya tahun 2021 PT apa tadi namanya PT Yestoya membagikan dividen total dividen preference plus ordinary ya. Totalnya itu 24 juta. Maka ini kurang dari kewajiban PT Yestoya untuk membagikan dividen kepada saham preference yaitu sebesar 45 juta. Maka pada tahun 2021 dividen dialihkan ke preference semua yaitu sebesar 24 juta. Maka PT Yestoya akan memiliki hutang ya yang harus dibayar di tahun berikutnya itu sebesar 21 juta. Untuk harga per lembarnya sendiri diketahui 960 rupiah per lembar ya. Karena kan ini kurang dari jumlah kewajibannya yaitu 45 juta, maka otomatis lebih kecil harga per lembarnya diketahui 960 rupiah per lembar sahamnya. Untuk tahun berikutnya, tahun 2022. Tahun 2022, PT Yestoya membagikan dividen, total dividen sebanyak 10 juta. Ya ini kurang dari kewajiban lagi untuk tahun ini, kewajiban untuk saham preference. Maka dialihkan lagi kembali semua dividennya ke preference. Untuk preference semua, karena preference itu pemegang saham preference yang utama, sebesar 10 juta. 100% untuk saham preference. Dan PT Yesto ya memiliki hutang lagi ya, sebanyak 21 juta untuk tahun ini. Dan ditambah lagi di tahun sebelumnya sebanyak
eh untuk tahun ini sebanyak 35 juta, maaf. Dan untuk tahun yang lalu 2021 sebanyak 21 juta. Jadi akumulasi hutang dari PT Stoya yaitu hutang dividen sebanyak 56 juta yang harus dibayar pada tahun berikutnya. Untuk jumlah harga per lembar sahamnya ya Rp400 per lembar saham untuk tahun 2022. Lanjut untuk tahun 2023. Tahun 2023 ini PT Yastoya membagikan total dividen yang jauh lebih besar dari tanggungannya, yaitu 45 juta untuk saham preference. Oke, jadi untuk kita bisa bayar ya, untuk saham preference bisa melunasi dari hutang tahun 2021 dan 2022 dan kewajiban bayar 2023 itu pada totalnya hutangnya sebesar 56 juta dan kewajiban membayar dividen untuk saham preference untuk tahun 2023 sebesar 45 juta ya. 45 juta ini per tahunnya ya. Sudah diketahui 45 juta dari perhitungannya. Maka total yang harus dibayar untuk pemegang saham preference pada tahun 2023 yaitu sebesar 101 juta. Ya. Langsung dimasukkan saja ke pemegang saham preference dividennya sebanyak 101 juta. Untuk lembarannya lebih besar ada lembarannya karena kan ini juga ditambah dengan akumulasi hutang pada tahun 2021-2022. Diketahui dari perhitungannya bukan Rp1.800 per lembar, melainkan menjadi Rp4.040 per lembarnya. Nah, kan ada sisa ya dari total dividen sebesar 126 juta dan kewajiban bayar untuk tahun ini 45 juta tambah hutang-hutangnya kemarin 101 juta totalnya, ada sisa sebesar 25 juta. Maka 25 juta ini bisa dibagikan kepada pemegang saham ordinary, yaitu sebesar 25 juta. Untuk harga per lembarnya Rp250 per lembarnya. Ya, kita bisa cari tahu untuk harga per lembarnya ordinary 400 juta dibagi dengan 100.000 seperti ini. Nah, jumlah yang dibagikan 4.000 per lembarnya. Oh, maaf. Perhitungannya sebenarnya 400 juta, 2, 2 ke 400 juta bagi dengan tadi, sisanya 25 juta. 2 ke dengan 16. Oke, diketahui 16, maka 4.000 bagi 16. Ya, diketahui jumlahnya yaitu sebesar Rp250 per lembarnya. Perhitungan ini sama, sama juga ya. Untuk tahun-tahun berikutnya sama saja. Nah, selanjutnya pada tahun 2024, total dividennya sebesar 100 juta. Dikarenakan hutangnya sudah lunas semua, hanya ada tanggung jawab untuk pemegang saham preference sendiri, yaitu per tahunnya sebesar 45 juta dari perhitungan yang tadi. 45 juta dengan nilai Rp1.800 per lembar sahamnya. Langsung masukkan saja. Untuk pemegang saham preference 45 juta, jumlah harga per lembarnya Rp1.800 per lembarnya. Ada sisa dari 100 juta dikurangi 45 juta. Ya, kita nggak ada utang di sini. 45 juta yaitu sebesar 55 juta. 55 juta ini
bisa dibagikan kepada pemegang saham ordinary sebanyak 55 juta. Untuk perhitungannya seperti yang tadi caranya diketahui harga per lembar sahamnya untuk dividennya itu Rp650 per lembarnya dividen. Lanjut untuk tahun 2025. Total dividennya 125 juta. Ya, kembali lagi dimasukkan kembali. Untuk preference ya setiap tahun 45 juta, 1.800 rupiah per lembar sahamnya. Untuk ordinary-nya sendiri ya ada sisa 125 juta dikurangi 45 juta, sisanya 80 juta. Untuk harga per lembarnya sendiri Rp800 per lembar sahamnya. Untuk 2026 sama ya, 125 juta seperti sama tahun 2025, 125 juta dikurangi 45 juta kewajiban untuk membagikan dividen kepada pemegang saham preference dengan nilai Rp1.800 per lembarnya. Sama seperti tahun 2025 juga 80 juta dengan nilai Rp800 per lembar sahamnya. Sama seperti tahun 2025, total dividennya pun sama ya. Ya, untuk soalnya sudah habis. Sekian dari presentasi penjelasan jawaban KAT 2 soal nomor 1 dan 2. Saya, Dr. Eka Prasetya, mengucapkan terima kasih.